Baiklah anak-anakku semua, seperti yang sudah disampaikan di depan tadi, hari ini materi pembelajaran bahasa Indonesia kita adalah tentang kalimat utama. Nah, perhatikan dengan saksama penjelasan Ustadzah berikut ini. Bacaan atau wacana tersusun atas beberapa paragraf. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, apa itu kalimat utama? Kalimat utama atau disebut juga dengan kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Apa saja ciri-ciri kalimat utama? Ciri yang pertama, kalimat utama mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan lagi secara terperinci. Jadi, dari satu kalimat utama bisa kita kembangkan menjadi beberapa kalimat penjelas. Ciri yang kedua, kalimat utama merupakan kalimat yang utuh. Ciri yang ketiga, kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, disebut dengan paragraf deduktif. Kalimat utama bisa juga terletak di tengah paragraf, disebut dengan paragraf ineratif. Ada juga kalimat utama yang terletak di akhir paragraf, disebut dengan paragraf induktif. Bisa juga kalimat utama terletak di awal dan akhir paragraf, disebut dengan paragraf deduktif induktif. Anak-anakku, untuk kesempatan hari ini yang akan kita pelajari hanya 3 letak kalimat utama, di depan, di tengah, dan di akhir sebuah paragraf. Coba perhatikan contoh paragraf berikut ini, yaitu tentang paragraf deduktif. D berarti kalimat utamanya di depan. Perhatikan, ada 4 kalimat di paragraf ini. Kita tandai dulu. Karena deduktif berarti kalimat utamanya di depan, di nomor 1. Bunyinya, bunga bangkai raksasa merupakan tumbuhan endemik Pulau Sumatera. Berarti yang akan dibahas di paragraf ini yaitu tentang bunga bangkai raksasa. Kita cek, kita lihat kalimat nomor 2. Apakah menjelaskan kalimat nomor 1? Tumbuhan ini, ada kata ini, berarti ininya kembali ke bunga bangkai raksasa. Kenapa tumbuhan ini? Termasuk suku talas-talasan yang memiliki bunga terbesar di dunia. Ini penjelasannya. Kalimat ketiga, bunga bangkai, masih mengulang kata bunga bangkai. Penjelasannya, memiliki ciri khas berupa bau busuk yang menyengat. Kalimat yang keempat, tingginya berarti tinggi bunga bangkai. Tingginya berapa? Mencapai 3,1 dan hanya mampu hidup pada habitat asingnya. Jadi kalimat nomor 2, 3 dan kalimat nomor 4 merupakan penjelasan atau penjabaran dari kalimat utama nomor 1 ini. Gitu ya. Contoh paragraf yang kedua, paragraf ineratif. Ineratif berarti kalimat utamanya di tengah. Kita lihat. Nah, ini ada 4 kalimat. Kita tandai dulu kalimat utamanya ada di tengah. Bunyinya, inilah buah kawis yang daging buahnya berwarna hitam. Berarti topik yang akan dibahas di paragraf ini adalah tentang buah kawis. Kita tarik di kalimat yang pertama, apakah menjelaskan buah kawis? Ya, kalimat pertama, buahnya. Ada katanya, berarti kembali ke buah kawis. Apa penjelasannya? Bentuknya bulat seperti bola. Kalimat kedua, kulit buahnya. Buahnya berarti masuk buah kawis. Kenapa kulit buahnya? Terasa keras seperti batu. Penjelasan yang keempat, apabila diseduh dengan air,
Buah kawis rasanya hampir mirip seperti minuman bersoda rasa cola. Jadi bisa disimpulkan kalimat nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 merupakan penjelasan secara terperinci dari kalimat utama nomor 3 ini. Contoh yang ketiga, yaitu contoh paragraf induktif. Berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kita lihat, ada 4 kalimat di paragraf ini. Kita tandai dulu kalimat utamanya di akhir ya. Bunyinya, jahe memang mempunyai banyak manfaat. Berarti topik masalah di paragraf ini adalah manfaat tanaman jahe. Kita cek di kalimat yang pertama. Tanaman ini, ada kata ini, berarti kembali ke jahe. Manfaatnya apa tanaman ini? Dijadikan bumbu dapur. Terus kalimat yang kedua, selain itu jahe, ada pengulangan kata jahe lagi, berarti menjelaskan jahe lagi. Apa manfaatnya? Dijadikan sebagai minuman penghangat tubuh. Kalimat yang ketiga, jahe dapat ditanam sebagai apotek hidup, berarti manfaat jahe yang lain. Kesimpulannya, kalimat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 merupakan penjabaran atau penjelasan dari kalimat utama ini, atau kalimat utama yang nomor 4. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang kalimat utama, berikut akan Ujati sajikan beberapa contoh soal. Nanti silakan kalian tentukan manakah letak kalimat utamanya. Soal yang pertama, ada 4 kalimat. Silakan dibaca dengan seksama. Sudah ketemu kalimat utamanya? Ada di nomor berapa kalimat utamanya? Iya, betul anak-anakku. Ada di nomor 4. Bunyinya, hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Di paragraf ini akan menjelaskan tentang hewan yang memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Kita cek, kita buktikan di kalimat yang pertama. Ikan berarti hewan ya, bergerak menggunakan sirip. Kalimat kedua, burung bergerak atau mengepakkan sayapnya untuk terbang. Kalimat yang ketiga, kambing bergerak menggunakan kakinya. Jadi kalimat nomor 1, nomor 2, nomor 3 penjelasan dari kalimat utama nomor 4 ini, maka disebut dengan paragraf induktif. Contoh soal yang kedua. Nih, silakan dibaca dulu. Sudah? Manakah letak kalimat utamanya? Iya, betul anak-anakku. Kalimat utamanya ada di kalimat nomor 3. Bunyinya, buah semangka memang banyak manfaatnya untuk kesehatan manusia. Yang akan dibahas di paragraf ini adalah buah semangka dan manfaatnya. Kita lihat di kalimat nomor 1. Kalimat nomor 1, buahnya, berarti nyanya kembali ke semangka. Manfaatnya apa? Sangat baik untuk dehidrasi. Kalimat yang kedua, kulitnya, berarti kulitnya buah semangka digunakan untuk apa manfaatnya? Untuk merangsang pertumbuhan rambut. Kalimat keempat, digunakan untuk apa lagi buah semangka? Dimanfaatkan atau digunakan untuk mengurangi pengerasan pembuluh darah. Jadi kalimat nomor 1, nomor 2, nomor 4 merupakan penjelasan kalimat utama nomor 3. Soal yang ketiga,
Kita baca terlebih dahulu. Kemudian tentukan letak kalimat utamanya. Di mana? Iya, letak kalimat utamanya di nomor 1, Us. Betul. Bunyinya, panorama desaku sangat indah. Berarti paragraf ini akan membahas tentang panorama di desa yang sangat indah. Kita cek kalimat kedua. Dari kejauhan tampak hamparan padang yang asri. Berarti panorama desa indah itu karena ada hamparan padang yang asri. Kalimat ketiga, indahnya karena ada laut biru yang terhampar. Kalimat yang keempat, indahnya karena ada perahu nelayan yang hilir mudik sebagai tontonan yang mengasihkan. Dan kalimat yang terakhir, kalimat nomor 5, indahnya karena di sore hari kita dapat menikmati panorama yang menakjubkan. Gitu ya. Jadi kalimat utamanya ada di nomor 1. Kalimat nomor 2, nomor 3, nomor 4 menjelaskan kalimat utama nomor 1. Gitu ya anak-anak. Beberapa contoh soal tentang menentukan letak kalimat utama bisa di depan, di akhir, atau di tengah sebuah